Selamat siang Pak Randi, selaku dosen seminar perpajakan dan juga untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tata urutan undang-undang perpajakan di Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Kelvin Yonatan. Perkenalkan, nama saya Destria Indika Bonita dari kelas 7 Pak 51. Perkenalkan, nama saya Kezia Leonita Karelisa dari kelas 7 Pak 51B. Masalah perpajakan dapat menimbulkan konflik antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan pajak untuk menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Maka dari itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak. Pada September 1994, pemerintah telah mengumumkan perubahan kedua pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini berlaku mulai 1 Januari tahun 1995, yang disebut juga dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94 tentang pajak penghasilan. Adapun berikut beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama adanya penurunan tarif pajak penghasilan yang sebelumnya progresif 15%, 25%, dan 35% berubah menjadi progresif 10%, 15%, dan 30%. Dan ini berlaku untuk wajib pajak badan maupun pribadi. Yang kedua adalah adanya perubahan metode penyusutan dan amortisasi untuk keperluan pajak yang sebelumnya menggunakan saldo menurun diubah menjadi metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Namun untuk golongan bangunan diwajibkan menggunakan metode garis lurus. Dan yang ketiga adalah kerugian tahun-tahun sebelumnya dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak berikutnya berturut-turut selama 5 tahun atau maksimal 8 tahun yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada tanggal 2 Agustus tahun 2000, pemerintah telah mengumumkan perubahan ketiga Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2001 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, di mana adanya perubahan lapisan pendapatan kena pajak untuk wajib pajak badan sampai dengan 50 juta, di atas 50 juta sampai 100 juta, dan di atas 100 juta. Sedangkan untuk wajib pajak pribadi, adanya perubahan tarif pajak penghasilan yang sebelumnya adalah progresif 10%, 15%, 30%, diubah menjadi progresif 5%, 10%, 15%, 20%, dan 35%. Nah, perubahan Undang-Undang Perpajakan Indonesia ini turut direspon oleh perusahaan dengan melakukan manajemen laba. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Dan dengan perubahan undang-undang ini juga membuat perusahaan melakukan financial stretch yang tujuan sama adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi sikap perusahaan terhadap manajemen pajak yang harus dilakukan. Dengan melakukan manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan laba yang didapat dan meminimalkan beban pajak perusahaan. Terima kasih. Berikutnya, metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini menggunakan model empiris yang dijabarkan dalam bentuk metode analisis regresi berganda atau multiple linear regression method. Nah, model empiris akan digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3 yang akan diaplikasikan dengan bantuan program SPSS for Windows. Kalkulasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ sampai dengan 31 Desember 1999. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan termasuk dalam kategori industri makanan dan minuman dengan alasan pertama, jenis perusahaan ini banyak menggunakan mesin dan peralatan yang dibiayai dari dana pinjaman. Yang kedua, jenis perusahaan ini sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah.
karena hasil produksinya sebagian besar untuk keperluan masyarakat umum. Nah, yang kedua, perusahaan sudah terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta sejak 1 Januari 1994 dan masih terdaftar sampai dengan 31 Desember 1999. Yang ketiga, perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1999. Dengan menggunakan kriteria pemilihan sampel tersebut, penelitian ini memperoleh 21 sampel untuk periode tahun 1994 sampai 1999. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal Indonesia, Indonesia Capital Market Directory, dan Jakarta Stock Exchange. Statistik dengan pertimbangan: pertama, data tersebut tersedia dan mudah didapat. Yang kedua, data tersebut sudah dipublikasikan secara terbuka. Dan yang ketiga, efisiensi waktu, mengingat penelitian langsung membutuhkan waktu yang relatif lama. Ini adalah contoh kerangka konseptual dari artikel penelitian ini yang menggunakan 3 variabel bebas. Yang pertama ada X1, itu tingkat pajak efektif perusahaan. Ada X2, yaitu proteksi pajak selain hutang. Yang ketiga ada X3, yaitu laba operasi sebelum biaya penyusutan. Yang kemudian ada variabel Y atau variabel terikatnya, yaitu leverage. Nah, variabel X1, yaitu tingkat pajak efektif perusahaan, adalah merupakan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan ditambah dengan penundaan pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum beban pajak. Yang X2-nya itu yaitu proteksi pajak selain hutang, merupakan biaya penyusutan ditambah dengan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya dibagi dengan laba sebelum biaya bunga dan beban pajak. Yang ketiga ada X3, yaitu laba operasi sebelum biaya penyusutan, merupakan laba operasi sebelum dikurangi biaya penyusutan, biaya bunga, dan beban pajak dibagi dengan total penjualan perusahaan. Kemudian ada variabel terikat, yaitu variabel Y, yaitu leverage, merupakan penggunaan dana yang bersumber dari pihak luar dengan mengeluarkan beban tetap yang berupa biaya bunga. Nah, leverage digunakan sebagai variabel terikat karena strategi leverage akan dijalankan tergantung dari tingkat pajak efektif perusahaan, proteksi pajak selain hutang yang meliputi biaya penyusutan, dan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya terhadap keuntungan tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun berturut-turut, serta laba operasi sebelum biaya penyusutan, di mana strategi ini berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam menentukan besarnya beban pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis. Nah, di dalam penelitian ini sendiri terdapat 3 hipotesis yang sudah diuji oleh peneliti kita. Dan saya akan mulai menjelaskan dari hipotesis yang pertama. Hipotesis pertama ini menyatakan bahwa proteksi pajak selain hutang berhubungan negatif dengan perubahan leverage. Nah, hipotesis ini juga diuji dengan menggunakan model persamaan regresi berganda. Nah, dapat kita lihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa besarnya koefisien PPSA adalah 0,141 dengan p-value 0,000, yang berarti bahwa variabel PPSA secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap variabel leverage untuk periode setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Dan dengan demikian, hasil analisis regresi menolak hipotesis 1. Lalu kita bergeser ke tabel 2 yang menunjukkan bahwa besarnya koefisien PPSA adalah negatif 0,227 dengan p-value 0,042 yang menunjukkan hasil analisis regresi mendukung hipotesis 1. Dengan demikian, hasil penelitian hipotesis 1 ini mempunyai arti bahwa wajib pajak
memberikan penilaian bahwa proteksi pajak selain hutang dapat memberikan dorongan untuk melakukan leverage untuk periode setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 dibandingkan dengan periode sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994, karena perubahan proteksi pajak selain hutang akan memperbesar pajak yang akan dibayarkan. Selanjutnya, hipotesis 2. Hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat pajak efektif perusahaan berhubungan positif dengan perubahan leverage. Nah, hipotesis ini diuji dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Nah, pada tabel 1, hipotesis 2 menunjukkan bahwa besarnya koefisien TPEP adalah negatif 0,806 dengan p-value 0,000, yang berarti bahwa variabel TPEP secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel leverage untuk periode setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Dan dengan demikian, hasil analisis regresi ini menolak hipotesis 2. Nah, ke tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya koefisien TPEP adalah 0,921 dengan p-value 0,003, yang berarti bahwa variabel TPEP secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap variabel leverage untuk periode sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Dengan demikian, hasil analisis regresi ini mendukung hipotesis 2. Nah, dengan demikian, hasil penelitian hipotesis 2 ini mempunyai arti bahwa wajib pajak memberikan penilaian bahwa penurunan tarif pajak efektif perusahaan akan mempengaruhi kebijakan leverage yang akan dilakukan untuk periode setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 dibandingkan dengan periode sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Karena dengan adanya penurunan tarif pajak akan memperkecil pajak yang akan dibayar sehingga tidak perlu menggunakan kebijakan leverage. Hipotesis 3. Hipotesis 3 menyatakan bahwa laba operasi sebelum biaya penyusutan berhubungan negatif dengan perubahan leverage. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan model persamaan regresi berganda. Nah, dapat kita lihat langsung nih pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa besarnya koefisien LOSP adalah 0,937 dengan p-value 0,000, yang berarti bahwa variabel LOSP secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap variabel leverage untuk periode setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Nah, dengan demikian hasil penelitian ini menolak hipotesis 3. Nah, pada tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya koefisien LOSP adalah negatif 1,463 dengan p-value 0,000, yang berarti bahwa variabel LOSP secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel leverage untuk periode sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Dan dengan demikian, hasil analisis regresi ini mendukung hipotesis 3. Jadi, hasil penelitian hipotesis 3 mempunyai arti bahwa wajib pajak memberikan penilaian bahwa laba operasi sebelum biaya penyusutan dapat memberikan dorongan untuk melakukan leverage untuk periode setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 dibandingkan dengan periode sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994. Karena laba operasi sebelum biaya penyusutan akan memperbesar pajak yang akan dibayarkan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian statistik penelitian ini, menghasilkan temuan-temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proteksi pajak selain hutang setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 berpengaruh positif terhadap perubahan leverage, dan sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 berpengaruh negatif terhadap perubahan leverage. Yang kedua, menunjukkan bahwa tingkat pajak efektif perusahaan setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 berpengaruh negatif terhadap perubahan leverage, dan sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 berpengaruh positif terhadap perubahan leverage.
Dan yang terakhir, yang ketiga, menunjukkan bahwa laba operasi sebelum biaya penyusutan setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 berpengaruh positif terhadap perubahan leverage, dan sebelum perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 berpengaruh negatif terhadap perubahan leverage. Sekian penjelasan dari kelompok Direktorat Jenderal Pajak. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami dalam hal presentasi, mohon dimaafkan dan terima kasih.